Selamat siang, kami dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Elvira Maulida. Dan saya Fitria Yusandra. Saya Anandia Maulida Saskia. Di sini kami akan mempresentasikan tentang konsep morfologi. Konsep morfologi adalah bentuk permukaan bumi yang bervariasi dan terus berkembang dari masa ke masa. Ada dua tenaga yang membuat konsep morfologi ini bermacam-macam. Yang pertama adalah tenaga endogen dan yang kedua adalah tenaga eksogen. Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi. Tenaga endogen ini bersifat membangun struktur permukaan bumi. Tenaga endogen tersebut terdiri dari beberapa macam. Yang pertama yaitu tektonisme, yang kedua vulkanisme, yang ketiga yaitu seisme. Yang pertama yaitu tektonisme, proses pergerakan di dalam bumi yang terjadi karena kelipatan, patahan, pengangkatan pada struktur tanah. Dan yang kedua yaitu vulkanisme, yaitu proses keluarnya magma ke permukaan bumi dikenal sebagai vulkanisme. Dan yang ketiga yaitu seisme, guncangan yang terasa di permukaan bumi disebut dengan gempa atau seisme. Dampak positif tenaga endogen yang pertama yaitu sumber tenaga listrik, dan yang kedua sumber galian ekonomis. Dan terdapat dampak negatif tenaga endogen yaitu yang pertama gempa bumi dan yang kedua pergerakan tanah. Di sini saya akan menjelaskan tentang tenaga eksogen. Apa yang dimaksud dengan tenaga eksogen? Tenaga eksogen yaitu tenaga yang berasal dari luar bumi. Sifat dari tenaga eksogen itu sendiri adalah merombak atau merubah bentuk permukaan bumi dari hasil bentukan tenaga endogen. Seperti bukit atau tebing yang terkikis oleh angin, itu adalah contoh dari tenaga eksogen. Secara umum, tenaga eksogen berasal dari 3 sumber, yaitu yang pertama, atmosfer, bisa berupa perubahan suhu dan angin. Yang kedua yaitu air, yaitu bisa berupa aliran air, siraman hujan, hempasan gelombang laut, glaster, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu makhluk hidup, berupa jasad renik, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Contoh lain dari tenaga eksogen adalah pengikisan pantai. Setiap hari, air laut itu menerjang pantai yang bisa mengakibatkan tanah dan batuannya terkikis oleh air. Jadi, tanah dan batuan yang terbawa oleh air tersebut kemudian diendapkan dan menyebabkan pantai menjadi dangkal. Ini saya akan memberikan contoh dari konsep morfologi, yaitu dataran tinggi, dataran rendah, pegunungan, perbukitan, pantai, rawa-rawa, dan masih banyak lagi. Lalu bagaimana jika kita akan menjelaskan dengan sebuah kalimat, menjabarkan dalam sebuah kalimat? Contohnya seperti daerah Bandung berbukit-bukit. Nah, di sini ada kata berbukit-bukit dan itu yang menunjukkan bahwa kalimat ini adalah contoh dari konsep morfologi. Lalu contoh konsep morfologi juga bisa dijelaskan dengan ketinggian, angka ketinggian suatu daerah. Contohnya seperti daerah Puncak Bogor memiliki ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Nah, di sini ada angka 1000 mdpl dan itu yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut adalah contoh dari konsep morfologi. Misal dalam satu kalimat, contoh konsep morfologi bisa terdapat dalam kata seperti lautan, daerah dataran tinggi, daerah dataran rendah, perbukitan, pergunungan, rawa-rawa, dan lain sebagainya. Lalu dalam contoh yang kedua bisa ditunjukkan dalam angka. Baik, itulah presentasi dari kami. Apabila ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan.
Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih dan selamat siang.